Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari Majelis Desa Adat. Banyak berseliweran, katakanlah begitu, pernyataan-pernyataan tentang bagaimana fungsi dari MDA. Ada yang mengatakan MDA ini adalah atasan dari Desa Adat. Apakah benar seperti itu, dan kira-kira persoalan-persoalan apa saja sih yang diselesaikan di Majelis Desa Adat, dan bagaimana cara menyelesaikan? Karena sekali lagi masyarakat banyak juga yang agak sinis tentang keberadaan MDA ini. Saya akan mewawancarai Bapak Gede Nurjaya. Beliau adalah Petajuh Bendesa Agung bidang kelembagaan dan SDM Majelis Desa Adat. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak De. Swastiastu Pak Man, Swastiastu para pemirsa sareng sami, mugi rahayu sami. Ya, kena ya, sehat ya. Astungkare. Saya sering ke MDA dan melihat Pak D ini yang paling sibuk gitu ya, karena kelembagaan. Padahal kalau kita langsung saya misalnya, banyak yang mengatakan MDA ini bukan bukan atasan Desa Adat gitu ya. Tapi seolah-olah kan karena muncul pernyataan ini karena seolah-olah MDA ini bersikap seperti atasannya Desa Adat. Padahal kita tahu bahwa Desa Adat ini kan otonom. Ya. Gimana menjabarkan ceritanya? Terima kasih Pak Man. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Terima kasih para pemirsa. Terkait dengan apa yang Pak sampaikan itu, saya pikir wajar saja terjadi hal seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ini baru tatanan baru nih Ki. Ya. Tatanan baru tentang Desa Adat setelah terbitnya Perda 4 2019 tentang Desa Adat di Bali. Di mana dalam perda itu jelas dikatakan bahwa Desa Adat itu adalah subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Jadi tujuannya adalah untuk penguatan Desa Adat ke depan. Berbicara penguatan itu kan satu hal yang butuh waktu, proses. Jadi tidak bisa secepat yang diinginkan oleh kita. Lebih-lebih Desa Adat itu keberadaannya kan sudah cukup lama, ratusan tahun bahkan ribuan tahun kalau kita hitung seperti itu. Sehingga ini memang akan menimbulkan sedikit perubahan-perubahan yang akan dirasakan oleh Desa Adat itu sendiri. Biasanya dia melakukan sendiri tanpa ada urusan dengan pemerintah, sekarang mesti ada. Ke pemerintahnya itu terkaitan dengan pengakuan semuanya. Kenapa harus dengan pemerintah? Karena di sana ada status subjek hukum dalam sistem pemerintahan. Pemerintah mesti melindungi itu keberadaan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Lebih-lebih di Bali ini Desa Adat itu adalah satu yang luar biasa. Punya sistem pemerintahan, punya wewenangan, punya pemerintahan, punya aturan hukum, punya pedoman desa, luar biasa. Oleh karena itu perlu dijaga ini. Milik Bali yang sangat luar biasa. Nah, kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi itu, apa itu? Apakah MDA itu adalah atasan Desa? Nah, ini perlu kita jelaskan. Tidak bisa kita jawab hitam putih seperti itu. Tidak bisa langsung tidak bisa langsung iya atau tidak. Harus ada latar belakangnya. Harus ada latar belakangnya. Jadi Desa Adat itu otonom memang. Dengar iya. Dia mengakui itu ya. Ya, dan Perda mengakui itu juga. Perda mengakui otonominya. Cuman dalam sistem pemerintahan NKRI, ya ini berada dalam ini. Jadi harus ada penyelarasan antara tatanan di semau cara, hal-hal yang berlangsung di Desa Adat yang dilaksanakan selama ini selaras dengan tatanan negara mau kata. Sehingga gimana caranya? Ini perlu proses. Nah, selama ini Desa Adat itu kan belum punya satu wadah organisasi. Di Perda 4 2019 pasal 72 ditegaskan bahwa ada namanya Majelis Desa Adat. Majelis Desa Adat itu tidak bisa langsung dibuat tanpa ada yang membentuk. Nah, disinilah peranan Desa Adat. Yang membentuk lagi. Yang membentuk 1493 Desa Adat waktu itu, tanggal 6 Agustus 2019, bersepakat mendeklarasikan sebuah wadah bersama yang disebut Pesikian Desa Adat menjadi Majelis Desa Adat. Majelis Desa Adat itu keberadaannya bertingkat, dari tingkat kecamatan. Kecamatan ada ya? Ada Majelis Desa Adat kecamatan, Majelis Desa Adat kabupaten kota, Majelis Desa Adat provinsi. Jadi hanya ada tatanya, hanya ada di Bali sampai di provinsi saja.
Nah, kalau berbicara hubungan antara desa adat dengan MDA, jelas MDA ini ada karena dibentuk oleh desa adat. Kan begitu? Jadi desa adat itu ada di dalam wadah ini. Jadi tidak ada istilah siapa di atas, siapa di bawah. Karena masing-masing punya kewenangan yang sudah diwarisi dari dulu, yang sudah diatur dalam peraturan daerah. Ya. Sehingga hal-hal yang sudah dilakukan oleh desa adat sejak lama dengan yang dalam bentuk Dreste Semai itu berlangsung. Tetap berjalan. Tetap berjalan. Tidak ada yang berubah. Tatanan desa adat tua tetap berjalan. Tidak ada yang dirubah walaupun ada perda, ada MDA. Ya. Kalau mau berubah, yang berubah desa adat itu sendiri, bukan kami. Cuma bagaimana teknisnya. Nah, ini baru diatur. Kita sudah paham banget bahwa aturan tertinggi di desa adat itu disebut dengan awig-awig. Awig-awig itu semua desa adat punya. Ada yang sudah tersurat, ada yang belum tersurat. Nah, inilah kita mendorong. Usahakan supaya tersurat. Tanpa mengurangi yang tidak tersurat itu kan masih berlaku di masa, tapi sulit dituangkan ke dalam sebuah narasi. Sehingga kita masih tetap jalankan itu. Hanya saja kalau mau merubah itu, MDA tidak bisa main perintah seperti itu. Harus lahir dari desa adat itu sendiri. Ya. Nah, itu tata cara untuk nguah-nguhin awig-awig atau merubah. Bagaimana caranya? Desa adat yang minta kepada MDA pada saat pesamuan supaya disiapkan pedoman. Pedoman penyuratan dan nguah-nguhin awig-awig. Jadi kita siapkan pedomannya. Itu sudah dibuat ya? Sudah dibuat dan itu sudah disetujui oleh peserta paruman, notabene adalah desa adat semua. Nah, itulah kita pakai. Sehingga kalau mau merubah silahkan durusang, tetapi harus melalui proses yang benar. Jadi sebenarnya MDA ini membuat pedoman-pedoman. Pedoman saja, tidak membuat aturan harus begini harus hendak. Pedoman nguah-nguhin awig-awig. Pedoman apa lagi? Nah, awig-awig itu kan biasanya lebih umum-umum yang detail itu dituangkan ke dalam perarem. Ya. Peraremnya itu ada 3, namanya perarem penyacahawig. Jadi paus-paus yang ada di awig-awig tetapi belum bisa dijelaskan secara rinci dibuatkan peraremnya. Itu penyacahawig. Ada perarem pengeli. Nah, masyarakat berkembang, Pak Man. Jadi bisa saja sesuatu baru terjadi, di awig-awig belum ada, dibuatkanlah perarem, namanya perarem pengeli. Nah, untuk membuat ini juga ada aturannya, harus tetap melalui paruman desa, apa saja perlu diatur. Nah, seandainya di desa adat juga sekarang banyak ada perubahan, ada banyak juga dari pihak-pihak luar yang ingin berdomisili di sana, bisa saja perlu ada aturan. Nah, seandainya di desa adat masih ada hal-hal yang masalah di desa, ada namanya perarem penepas wicara. Nah, ini lagi ada tatanannya perarem penepas wicara ini. Tidak ujung-ujung jadi wicara, enggak. Harus selesaikan di desa adat. Nah, dilihat dari itu, MDA sekali lagi bukan atasannya desa adat. Tapi di dalam wadah ini ada desa adat yang berdinamika. Nah, bagaimana dinamikanya itu MDA nanti membuatkan pedoman-pedoman atas permintaan desa adat. Misalnya sekarang di desa adat itu banyak ada orang datang ke situ. Orang luar. Ada orang. Nah, kita ngatur Tamiu ya, Tamiu. Nah, di sana kan ada di perdanya ada namanya krame desa. Krame desa itu terdiri dari krame desa adat, krame Tamiu. Nah, itu diatur bukan untuk diatur hanya menata hak dan kewajibannya saja. Kalau krame desa adat apa hak kewajibannya, krame Tamiu apa. Itu diatur seperti itu. Kalau tidak diatur seperti itu repot kita. Kalau ada misalnya wicara atau ada masalah di desa adat, kadang kan kita baca di media mereka datang ke MDA. Ini sebenarnya gimana ceritanya mereka sampai? Apakah mereka memang menginginkan ke MDA atau MDA yang ingin menyelesaikan masalah itu sebenarnya? Kalau ada masalah di desa adat. Begini, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sosial kita ini pasti akan ada gesekan. Apakah antar orang per orang, keluarga dengan keluarga, banjar dengan banjar, desa adat dengan desa adat. Katakanlah di internal desa adat itu ada hal terjadi seperti itu.
ada pikobet namanya Pak. Ya, masalah. Ada masalah di situ, bahasa kininya pikobet. Pikobet. Kami di MDA telah mengeluarkan satu hasil pesamuan tentang tata cara penyelesaian wicara. Nah, jadi di sana kita tentukan bahwa untuk menyelesaikan sebuah pikobet sampai menjadi wicara, kita mulai dari desa adat itu sendiri. Selesaikan oleh yang bersangkutan dulu dengan mekanisme penyamebrayaan. Jadi selesaikan secara nyamebraya. Kan kearifan lokal kita kan di situ. Ya. Jadi ada antara tetangga dengan tetangga, puputang dari kedumun. Gitu. Kalau tidak selesai, lapor kepala desa, tidak bisa selesai, saya minta dimediasi oleh kepala desa. Itu misalnya, atau dimintakan seorang mediator gitu. Permintaan dia. Jadi panjang prosesnya Pak Man. Jadi kalau sudah ada mediator, tan masih peragat, lapor ke kepala desa, bukan kepala desa, kepada bendesa adat. Bendesa adat ya. Tan mersida yang puput, sapun api niki kerja desa menyelesaikan. Singkat-singkatnya seperti itu. Di kerja desa diselesaikan, kita semua berharap selesai di desa. Berharapnya begitu ya. Harapan kita semua. Tapi namanya sarang makeh, ya. Sing puas, pasti tidak puas. Okay. Kemana dia? Baru ke MDA. MDA mana? MDA kecamatan. Oh, prosedurnya begitu ya? Prosedurnya begitu. Nggak ujuk-ujuk ke MDA provinsi. Kita pasti tolak di sini. Sampun selesaikan di desa Dumon. Sampun mana buktinya ini? Semua ada berita acaranya. Oh gitu. Semua ada. Kami sudah berusaha menyelesaikan secara penyamebrayaan, tetapi tidak. Akhirnya lapor bendesa adat. Ada buktinya. Bendesa adat, kecamatan dan selesai juga ke kabupaten. Di kabupaten tidak dimediasi lagi di kabupaten. Coba di kecamatan. Karena tugasnya MDA kecamatan itu hanya memediasi saja. Oh, memediasi saja. Ya, dimediasi dengan harapan bisa selesai di mediasi. Karena dia kan ada batas merasi repot mesinnya kan gitu. Datang ke kecamatan dimediasi, tidak juga harus ada ke kabupaten oleh salah satu. Ada yang nggak puas kan? Yang tidak sudah puas. dimediasi, ada yang nggak puas, mereka ke kabupaten. Tolong dibantu lagi. Selesaikan. Di kabupaten dimediasi lagi. Ya. Kalau enggak juga puas, enggak usah. Ada juga mekanisme jalan. Tahap pertama ditureksain namanya, diperiksalah. Ada tim penyidik gitu loh kalau di bahasa ada tim panureksa. Itu yang dari MDA kabupaten. Kabupaten dulu. Di kabupaten terdistriki setelah terkumpul data, fakta dan lain sebagainya, bukti-bukti, baru sidang Sabekerte kabupaten. Di sana sidang Sabekerte pertama. Di sana disidangkan, keputusannya memang tidak final mengikat. Jadi kalau ada yang tidak puas baru ke provinsi. Di provinsi mediasi lagi. Di mediasi, setelah mediasi tidak jalan baru sampaikan. Sarang Sabi niki, kalau sudah sampai ke sini, keputusan di sini akan final mengikat. Tidak akan bisa dibawa kemana-mana karena tidak ada lagi urusan ke negara. Nah setelah itu baru prosedurnya jalan lagi. Tim Sabekerte bekerja, tim panureksa maksudnya, Sabe panureksa bekerja, mencari data, fakta, turun ke lapangan, panjang itu. Nah, setelah itu baru sidang Sabekerte. Sidang Sabekerte bukan provinsi aja. Tim namanya Pasukertan Sabekerte Provinsi Bali, anggotanya seluruh bendesa madya itu. Seluruh bendesa madya kabupaten kota menjadi tim Pasukertan Sabekerte, kecuali yang wilayahnya bermasalah. Misalnya kalau di A ada masalah, bendesa madya A tidak boleh ikut tadi. Supaya prinsip netralitas itu jalan. Gitu ya? Begitu, agak panjang. Tapi yang masalah yang sering muncul, Pak, kalau banyak juga keramo desa adat yang saya lihat ke MDA. Apa aja masalah utama yang sering muncul? Ya, di bidang saya di kelembagaan maksud saya. Karena di MDA itu ada 6 petajuh. Petajuh yang bidangi tradisi adat budaya. Tapi yang agak ramai biasanya kan kelembagaan biasanya. Termasuk dengan desa adat kan gitu ya. Tugas pokok kami sesungguhnya bukan menyelesaikan bicara. Penguatan kelembagaan. Ya. Tapi kadang-kadang kan masalah juga masalahnya juga harus masuk ke sini dulu kan. Masuk sini dulu. Jadi kita beritahu kelembagaan desa adat ini harus kita kuatkan apanya? Lembaganya. Kemudian SDM-nya harus dikuatkan. Kalau itu enggak sinkron kan repot. Nah, apalagi ini tatanan baru. Nah, salah satu kelembagaan itu adalah tentang keperjuruan.
Oh. Jadi kelembagaan itu Perjuru, Sabe Desa, Kerta Desa, Banjar. Itulah yang sering di sini di Perjuru ini. Di Perjuru ini pemilihan desa adat. Cara mangki ini nak ada dan masih do jadi kepala desa. Ada kewah. Ada satu desa tak ada calon. Sampai susahnya. Sampai susah. Ada yang menggarang kan gitu. Dan cara menyelesaikannya unik. Masing-masing desa adat berbeda. Dan itu dihormati ya cara-cara. Dihormati. Pemilihannya tetap tidak ada penyeragaman. Tidak ada. Kami sangat menghormati itu. Mau Pak tiang kewah niki ngoleh itu kengkena ngai peraremnya. Lurusan dikit kengke caranya kalau tidak mau ada yang begini misalnya. Dikehendaki oleh masyarakat niki pun malih dados bendesa, dia tidak mau. Lurus maturan ke pura. Ada begitu. Ada yang sudah kini nggih mungkin artinya sepakat dibahas di desa. Ya. Itu paling penting. Nah biasanya ada nih si cocok perarem nih dah kita syarat nih dipersoalkan, umurnya dipersoalkan, masa jabatannya sudah 2 kali, biasanya ada begitu. Tapi penyelesaian tetap kembali ke desa. Kita memeriksa mana awi gawe dua ini, gitu. Oh awi gawe punya begini, peraremnya begini, oh nak cocok ini berarti ini si ganggu harus ikut ini, begitu Pak. Jadi kita cukup panjang proses untuk nureksain kalau sampai ada persoalan dalam adegan berdesa. Kalau misalnya ada yang mengatakan kok berbelit-belit dan lama gitu penyelesaian di MDA itu karena memang di sana ya memang di situnya nggak tuntas gitu ya, tidak clear ya. Di situnya. Di samping itu memang kami menangani 1.500 mungkin Pak Man. 1.500 itu kalau semua banyak juga tidak bisa diselesaikan di kecamatan, tidak bisa diselesaikan ke sini dah numpuk langsung. Kan di sini perlu ini sudah lama ambil ini mulai. Ada juga kemarin dekat ini pang perangkatan jadi kan profesional gitu. Nah ini kembali yang sampaikan ini tatanan baru. Ya. Kita semua sedang belajar. Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah melalui proses. Berupa satu Paruman Agung, Pesamuan Agung, kemudian ada hal-hal lain dan itu sudah atas persetujuan desa adat. Jadi asal Paruman Agung seluruh desa adat hadir. Baik. Pesamuan Agung berkaitan dengan itu. Oke, waktu 15 menit sudah habis ternyata. Sekali. Ya, silakan mungkin sebagai closing kita mau mempertegas lagi ya Pak Di. Kita kan ingin supaya miskomunikasi atau mispersepsi di masyarakat ini tentang keberadaan MDA ini bisa diluruskan. Ya. Karena tugas fungsi MDA kan memang sudah menjalankan ini sesuai dengan perda kan gitu ya. Betul. Jadi memang kami juga sangat berharap ada masukan-masukan yang konstruktif ya. Hal-hal yang terjadi seperti disampaikan tadi menurut yang wajar saja karena ini ada hal baru sehingga kami juga harus mengintrospeksi diri. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Oh betul mungkin karena kami menangani banyak nih agak terlambat sedikit. Nah ini perlu sampaikan. Intinya begitu, komunikasikan. Pak ampura Pak Niki baru sampai di sini, Duen Pai sudah kami siapkan seperti ini sehingga kami sering mengundang dia. Undang untuk hadir ke sini. Kita selesaikan di sini. Ada saja solusi asal disampaikan dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau cerita-cerita di luar memang banyak Pak. Tapi itu sebagai sebuah cambuk buat kita untuk belajar lebih baik lagi dalam tatanan baru ini di mana desa adat kita memang harus kita perkuat Pak. Saya sebagai Keram Bali harus perkuat ini Pak. Kalau enggak punya apa. Baik, terima kasih Pak Gede Nurjaya atas penjelasannya tentang keberadaan MDA. Tentu ini tidak yang terakhir, nanti kita mungkin kalau ada persoalan-persoalan tentang MDA kita akan coba lagi minta ke Pak Gede Nurjaya atau perujul-perujul lain di MDA ini sehingga persoalan-persoalan tentang desa adat intinya bagaimana memperkuat desa adat ini bisa dicapai. Itu kuncinya. Ya, demikian Bali Posto kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Bapak Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.